Rahayu, Rahayu, apa ya? Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilahing Mastono Musidam Sekaring Bawalangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Saya sama Alpen hari ini. Sambil kita sudah selesai ya, tugas tadi senam pagi di Tanah Merah, ulin ibu-ibu, lalu ya tetap aktivitas sebagai manusia pada umumnya tidak selalu harus di tempat sanggar pamujan, tapi harus interaktif. Karena di TikTok saya juga kadang-kadang orang kumpul dengan siapapun, saya tidak pernah beda-bedain. Pemirsa Cahaya Batin, hari ini saya dengan Alpen sedikit akan membahas tentang masalah kebiasaan manusia pada umumnya, sehingga turun yang namanya wahyu, perintah, aturan, ajaran. Nah, kemarin saya ketemu dengan salah satunya Abah siapa itu di Kali Ketabang. Dia punya sentra kuliner di sana dan juga jaga konten. Tepatnya di sentra kuliner miliknya Mas Umar di Ketabang Kali. Saya akan membahas tentang Aksorolo Lirhandoyo Paseban Jati, mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Nah, sudah begitu Pak. Dari Lirhandoyo Paseban Jati itu adalah mengalirkan hidup kita kepada tuntunan Allah. Apa sebenarnya tuntunan Allah itu? Atau tuntunan ilahi? Kalau kemarin kita bahas tentang Allah itu siapa? Allah itu di mana? Sudah kita kenal. Nah, hari ini itu ada salah satu yang disampaikan oleh Kiai Nawir kemarin itu, mungkin akan banyak orang yang nggak paham, tapi saya akan pertegas. Di dalam ngaji kita di Sememi kemarin itu diceritakan bahwa adat istiadat atau kebiasaan wong-wong iku sajane api, nanging ketika penerapannya itu tidak kepada substansi atau tujuan sebenarnya, maka jadi jelek. Adat istiadat yang jelek itu apa? Nah kan gitu kemarin ada. Kenapa sampai ada turun wahyu, turun perintah dari Gusti Kang Akarya Jagat kepada manusia, bukan kepada orang, kepada manusia. Mesti kalau hai kepada manusia, ada kul a'udzu birabbinas, berarti manusia. Kalau orang itu sudah disebut sebagai hai orang-orang yang beriman, bukan hai manusia yang beriman. Ini beda. Kenapa sampai ada aturan adat istiadat itu harus ditinggalkan? Loh, kok harus ditinggalkan? Pasti begitu Ben ya pertanyaan. Sedangkan adat istiadat itu penting. Adat istiadat yang harus ditinggalkan itu kebiasaan kita yang sehari-hari. Itu harus ditinggalkan. Saya ketemu Alpen tadi, saya tidak bawa HP. Benar. Tidak bawa HP. Alpen batin, ternyata saya sudah ada di ujung jalan. Sing di batin malah nengarepe Alpen dhewe. Saya nggak bawa HP. Lalu kita hari ini mau bahas sajane adat istiadat itu kudu di gua, Pak. Adat istiadat yang dimaksud itu adalah kebiasaan kita tiap hari yang dicari ya mung iku, Pak. Sing digoleki saben dina itu kepuasan dunia. Uang budal koyok manuk. Pagi-pagi lah nek Surabaya iku teko Suramadu, teko Sidoarjo, teko Gresik. Koyok manuk budal. Dan yang paling buruk adalah kebiasaan itu tidak diimbangi sebagai pemahaman perintah dari Gusti, tapi nafsu terus yang digolek. Bagusnya Alpen ngomong, waduh Pak, wis
jarno lah duit 2 juta itu tutup hakku, terus kata urus jarno tak ikhlas. Nah itu kebaikan itu sendiri tidak terasa buat kamu, tidak bisa kamu identifikasi, tapi sebenarnya itu kebaikan itu sendiri kan? Ternyata kamu tidak sadar bahwa need atau titik dari kesadaran batinmu kepada Allah, bahwa kamu itu lebih baik mengikhlaskan daripada repot dipikirkan, repot di batin, apa repot dadi ati, dadi rasa, malah dadi rumangsa, malah bisa menjadi sabdo sing elek gawe orang-orang dengan itu. Iya, bikin kotoran. Nah, yang dilarang adalah adat istiadat itu adalah karena mulai zaman ya sebelum lahirnya yang disebut Adam, yang disebut Adam, awal asal muasal manusia itu yang dicari hanya kepuasan untuk manusia. Sedangkan orang cukup makan 3 kali. Alpen aja saya tanya, pen wis mangan? Kenyang masih mangan. Ayo mangan, kenyang nanti aja. Sebenarnya orang kan punya batasan, tapi kalau manusia tidak punya batasan. Ojo maneh oleh 2 juta kan, 20 juta sih kurang, kan gitu. Itu namanya manusia. Karena dia tidak punya tempat untuk menyimpan. Sing dikongkon nyimpen uang. Sajane nek semua isine koyo ngene ya wis cukup sajane. Kemarin saya jalan-jalan ke TB, iseng-iseng, mohon maaf, ke Delta. Iseng-iseng. Saya lihat orang, ada teman saya yang mantan DPR malah dadi marketingnya mobil. Aduh, sik kurang Mbak iki rek ngono. Wis dadi DPR, wis pernah dadi DPR, saya kira sik malah dadi marketing mobil. Sedangkan mobilnya juga sudah banyak. Kurang piro? Kok gak tuwuk-tuwuk? Kasihkanlah kepada anak-anak muda yang baru berkeluarga, kayak gitu loh, kan gitu loh. Hak-hak kepuasan itu berikanlah kepada anak cucu kita. Jadi jangan kita teruslah yang doyan-doyan itu. Jadi repot kalau semua kita itu nggak puas-puas. Guyonan saya dengan Gus Muktor. Gus Muktor adalah Bupati Sidoarjo. Guyon, mesti saya diajak guyon gara-gara kaos kaki saya pink. Kemarin waktu siaran gak cuma cangkruan, menyesuaikan perintahnya produser. Kalau bisa hijau, sampai kaos kaki saya beli warna hijau. Jadi wingi pink, gambirnya tinggi wingi saya kayak hijau. Ya Gus ini gara-gara 1 abad Nahdlatul Ulama. Siaran mbek sampean ini dengan Gus Yani, Bupati Gresik, Gus Irsad, Bupati Pasuruan. Saya dengan Kukutur biasa guyonan sama sebenarnya guyonan. Kalau Gus Yani baru kenal lah. Saya cekekes lah kalau Gus Irsad sama Gus Muktor. Nah, kembali lagi kepada tema tadi. Sebenarnya adat istiadat itu karena akhirnya ada perintah dari Gusti Kang Akarya Jagat, dari Allah Sang Yang Toyo, Sang Yang Maha Kuwasa, Sang Yang Maha Ulas Asih, Sang Yang Maha Peparing marang kersaning Gusti. Itu karena tadi orang ketika sudah lepas dari umur 35, 40, 45 masalah sing digolek dunya to. Duduk untuk ngomong cukup kan. Kon gak cukup ta ben kopi aku awake rokok cukup kan. Cukup kita. Apa kudu ono buah-buahan sak hamparan kaya ngene baru sakjane gak cukup. Tempatnya gak cukup, wetenge yo gak cukup. Mangan sak ngono kae wis jan. Itulah pemirsa Cahaya Batin. Diskusi saya, penjelasan saya itu ketika orang-orang nanti ada begini pertanyaannya, nanti sore saya harus ke Jombang, menemani Gus Im karena dia minta saya tidak jadi penceramah tapi lebih menjadi moderator. Ya tak layan karena dia butuh partnership ya. Kalau begitu saya datang, tapi bukan ujuk-ujuk saya harus datang ke sana datang ke sini. Alpen tadi pas ada Pangeran Kris gak datang Gus, enggak ya. Enak turun nang omah, ngrasakno badan iki lho. Wis digawe soro bendino tadi pagi, sudah senam dengan TikTok dengan ibu-ibu. Ada waktu beli beras ini malah nggon lungguh ngene diuyuhi kucing mambune koyo sangseng-sangseng. Tapi buat kita inilah sebuah peristiwa bahwa kita sebenarnya bagaimana kita katanya di dalam kita dengar bagi
ada sebuah hadis yang menceritakan bangsa kaum Lut yang katanya tadi telah lupa terhadap Rasulullah, bahkan melupakan kepada Rasulullah, mengabaikan tentang Rasulullah. Nah, Rasulullah yang mana? Kita udah tahu. Rasulullahnya sendiri dianiaya, jadi mengabaikan. Jadi ojo sampai dolim marang badane dewi-dewi. Yen iku cukup gawe mangan sak minggu sak wulan ya wis lah istirahat. Nek iso healing lah healing ya ta. Walaupun tuku pentol ya lho, 5.000, 10.000 nang pinggire kanjeran nonton. Mek ngomong subhanallah, Gusti luar biasa welas asih panjenengan. Aku sik duwe moto iso nonton lautan, iso menghirup udara segar, iso nonton rasane ambune wong-wong sing lewat, ono sing wangi, ono sing apek, ono sing anu. Ya sik lumayan ketimbang koyo kena Covid gak mampu belas langsung mati. Inilah. Jadi pemirsa Cahaya Batin, itu kidungan saya dengan Alpen. Ini sesi pertama, kita akan diskusi bahwa apa yang saya katakan tadi, aksara apa tadi? Lo lirhandoyo pasiban, jadi mengalirkan hidup kepada tuntunan ilahi. Wis antingan sampai wong-wong kalungan sak enae dhewe. Ya karena apa? Saya kepingin mengagungkan badan saya, biar nanti kelihatan badan saya keren. Karena ketika saya menunjukkan badan saya keren, berarti saya menunjukkan yang menciptakan saya adalah maha luar biasa, maha sempurna, maha pencipta, maha luas. Ya itulah orang tua saya, Gusti Kang Akarya Jagat, Allah yang maha menciptakan alam semesta dan menguasai jagat lan saisi. Semoga bermanfaat. Rahayu.